Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di channel vlog Yenisa Fitri kali ini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru klik video ini, terima kasih yang sudah mau menonton. Sebelum lanjut nonton video saya kali ini, jangan lupa dukungannya, tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Nah, lanjut di video kali ini teman-teman, ini saya lagi jemur kain ya. Jadi hari ini vlog saya hari ini adalah menjemurkan kain. Alhamdulillah hari ini sangat cerah sekali, cuacanya cerah sekali hari ini ya teman-teman, dimana biasanya itu hari hujan ya, tapi alhamdulillah hujannya itu di sore hari. Jadi di pagi hari itu hari panas, paginya kita masih bisa ada kesempatan untuk jemur kain. Nah, jadi saya ambil videonya, ngerekodnya cuman videonya seperti ini aja teman-teman, karena memang kalau saya bikin video yang lain itu emang ribet. Jadi kebetulan hari ini saya ada kegiatan jemur kain, karena jemur kain ini saya memang tidak selalu setiap hari ya teman-teman. Kadang seringnya itu yang jemur kain itu Pak suami ya. Jadi Pak suami yang bantu. Jadi saya bagian mencuci, bagian memasak, membereskan rumah ya. Nah, sehingga Pak suami lah biasanya yang jemur, karena sekarang kebetulan Pak suami lagi sibuk ke sawah orang ya, bekerja ke sawah orang. Jadi pagi itu dia udah pergi, nanti dia pulang siang sebentar istirahat dan dia kembali lagi ke sawah orang. Nah, ini ya teman-teman, selamat datang teman-teman yang baru menonton klik video saya ini. Ini kegiatan ibu rumah tangga di rumah kayu yang sangat sederhana. Dimana saya adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 orang anak, dan alhamdulillah saat ini kalau anak yang pertama saya lagi pergi liburan, masih liburan hari lebaran ya teman-teman, ikut dengan neneknya ke Riau ya, ke Pekanbaru. Alhamdulillah sekarang ada 3 orang anak di rumah. Nah, di sini di video kali ini ya teman-teman, ada banyak komen ya dari teman-teman saya. Bagaimana sih cara saya menghadapi anak-anak kecil, anak-anak balita yang jarak umurnya cuma 2 tahun 2 tahun. Dan kalau di zaman saya seperti ini, di zaman kita seperti ini saat ini ya teman-teman, punya anak balita satu aja itu udah luar biasa repotnya. Punya anak balita 2 orang itu udah minta ampun susahnya, repotnya gitu mengurusnya ya. Apalagi saya ini ada 4 orang, 3 orang balita dan 1 orang yang sudah mau memasuki sekolah, dan insya Allah tahun ini akan masuk sekolah ya, umurnya udah 7 tahun, anak perempuan saya yang pertama. Nah, jadi ya teman-teman, pada video kali ini itu saya ingin cerita-cerita santai aja, dimana saya ingin berbagi rutinitas saya, apa sih yang saya lakukan sehari-hari ya, seperti ini ya teman-teman. Kalau bisa pagi itu saya jemur kain ya alhamdulillah sejemur. Kalau enggak pagi itu memang selalu ya pintu saya seringnya itu ditutup aja, pintu rumah saya itu, karena di dalam rumah itu saya memasak, saya mencuci kain, mencuci piring. Nah, habis itu saya harus mengurus anak bayi yang sudah 1 tahun ini yang di atas gerobak ini masih umurnya baru 14 bulan ya teman-teman, 14 bulan. Dan dimana saat ini saya juga alhamdulillah sudah sudah hamil lagi ya. Nah, bagaimana cara saya mengatasinya agar tidak terlalu pusing. Jadi memang ya teman-teman, semua ini atas qadarullah ya, takdirnya Allah. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anak ini hadir di dalam kehidupan kita atas izin Allah. Maka dari itu yang menciptakan kehidupan kita ini adalah Allah. Maka jangan lupa kita serahkan urusan kita, mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi, itu kita serahkan kepada Allah teman-teman. Jadi intinya pagi itu kita fokus ibadah kita apa.
Kalau ibu-ibu habis sholat subuh, mungkin yang mau baca Al-Quran dulu, yang mau zikir dulu. Habis itu yang pengen masak, menyiapkan sarapan. Atau bahkan ya kalau di daerah saya ini ya teman-teman, banyak para ibu-ibu itu pagi itu ya, subuh itu udah mulai banyak beraktivitas. Ada yang bikin bisnis makanan, bisnis ke pasar, yang jualan sayur seperti itu ya. Jadi rata-rata ibu-ibu yang ada di dekat tempat tinggal saya ini semuanya pada produktivitas ya, pada kreatif ya teman-teman. Ada yang jadi guru, teman-teman saya juga, tetangga saya pagi udah sibuk mempersiapkan untuk ke kantor, ke sekolah. Itu sangat baik sekali ya teman-teman, sangat bagus sekali. Tapi dimana kalau yang namanya kehidupan ini, kita kan sudah diatur oleh Allah ya. Kehidupan kita sudah diatur dengan sangat sempurna sekali oleh Allah, dimana kita seorang wanita itu sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu itu kan kita apa namanya kodrat kita itu udah ada ya. Kodrat seorang wanita itu yaitu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu ya. Kemudian kita itu hamil, melahirkan, menyusui. Itu adalah sebuah kodrat kita dari Allah ya, sebagai seorang wanita. Jadi itu sebenarnya tidak aneh ya teman-teman, itu tidak janggal. Tapi bagi sebagian besar untuk kaum wanita saat ini, hamil, menyusui, melahirkan dan menyusui itu adalah hal yang menakutkan saat ini teman-teman. Kadang bagi para ibu-ibu ya, saya sering juga bertemu atau bercakap-cakap dengan para ibu-ibu bahwasanya hamil itu sangat menakutkan. Kadang ya ketika hamil itu kan kita memang penyesuaian, perubahan fisik, perubahan kondisi tubuh kita, sehingga ketika kita hamil itu kan kita ada mabuknya, yaitu wajar ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya kita nggak hamil. Ketika kita hamil, kita penyesuaian karena di dalam tubuh kita sedang terjadi perubahan terjadi di dalam rahim kita itu Allah sedang menciptakan. Ya, itu seharusnya kita bersyukur ya teman-teman. Intinya berarti rahim kita sehat, rahim kita itu sempurna Allah ciptakan. Bagaimana dengan teman-teman kita yang di luar sana yang masih belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengalami kehamilan, mengalami bagaimana rasanya menyusui, bagaimana rasanya melahirkan, baik normal maupun tidak normal, seperti itu ya. Nah, jadi bagi kita yang dikaruniai oleh Allah anak, hamil, bisa hamil, itu sesuatu yang wajar ya teman-teman. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, karena bagi sebagian besar kaum wanita saat ini ya teman-teman, hamil itu sesuatu yang harus dihindari. Ketika dia sudah punya anak 1 orang, 2 orang, setelah itu dia langsung pakai jeda ya teman-teman. Bahkan dia sudah tidak pengen lagi hamil, karena alasannya itu dia takut, karena ketika hamil itu mabukan, sehingga nggak bisa produktivitas ya, memang ya, nggak bisa kita jualan, kita nggak bisa maksimal bekerja. Yang ibu-ibu yang yang kerjaannya ada di kantor, atau dia seorang wanita yang yang sibuk di luar rumah, biasanya pedagang, biasanya kerja kantor, itu bahkan sangat takut sekali untuk hamil, untuk merawat anak-anaknya ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya menjadi pikiran bagi saya untuk mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita menentang kodrat kita itu kan sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu-ibu ya, diciptakan Allah sebagai seorang wanita itu kan memang hamil dan menyusui, dan tugas kita sebagai istri itu memang di dalam rumahnya, karena memang Nabi itu mengatakan sebaik-baik wanita itu
yang betah di rumahnya, betah di dalam rumah suaminya. Nah, itu saat ini banyak kita temui bertolak belakang ya teman-teman. Wanita itu saat ini, termasuk saya sendiri, kalau memang saya tidak benar-benar berusaha untuk mengendalikan diri saya juga betahnya di luar rumah teman-teman. Apalagi kita di dalam rumah, hanya di dalam rumah menunggu seperti itu kan. Kalau pikiran logikanya kita hanya menerima, menunggu pemberian dari suami. Apalagi kalau kita lihat dari segi dunianya saat ini, eh, kebanyakan pikiran wanita itu dipengaruhi oleh dunia, yaitu uang ya teman-teman. Kalau nggak ada uang itu pikiran kita gelisah. Kalau nggak punya harta di rumah, kita sepertinya seperti dalam penjara. Ngapain kita di rumah, makan aja susah, kehidupan kita susah seperti itu ya, sehingga kita kedepankan logika kita. Padahal kalau kita ambil pelajaran, kita belajar kepada Al-Quran dan sunnahnya Nabi ya, kita ikhlas seperti itu sebagai seorang wanita, nanti Allah sendiri yang akan mendatangkan rezeki-rezeki itu. Sepertinya seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita ini was-was tentang kesehatan, kita sediakan tabungan, kita bekerja keras untuk untuk jaga-jaga, mana tahu nanti kita sakit. Ketika kita berpikiran seperti itu, kita menabung, kita udah punya emas yang banyak, udah punya uang yang banyak, ternyata emang Allah akan menjadikan sesuatu itu sesuai dengan prasangka kita teman-teman. Ya nanti kita akan tiba saatnya sakit, dan uang yang kita kumpulkan selama ini, kita bekerja keras untuk mengejar uang, ya uang itu akan habis untuk kita berobat, kemudian uang itu akan habis untuk apa kita sediakan tadi, untuk kita berobat seperti itu, maka akan habis untuk itu teman-teman. Jadi saat ini kalau kita kedepankan akal pikiran kita, maka keimanan kita itu akan kalah ya teman-teman. Memang sangat sulit untuk kehidupan saat ini kita kembali kepada ajaran Allah, kita kembali kepada ajarannya Rasulullah. Ajaran Allah itu apa? Ajaran Rasulullah itu apa? Kita diperintahkan untuk bertakwa. Kalau udah bertakwa itu intinya kita serahkan semuanya kepada Allah, kita lakukan perintah Allah. Kalau kita sebagai seorang ibu, kita sebagai sebagai seorang wanita, itu udah ada ketentuannya, contohnya yang dicontohkan oleh agama kita, oleh Rasulullah di dalam hadis-hadisnya, di dalam Al-Quran pun wanita ini khusus dibahas dalam surat An-Nisa, bahkan dijadikan sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu An-Nisa, wanita. Memang wanita ini mulia ya teman-teman. Jadi saat ini kita udah lupa dengan kodrat kita udah lalai, sehingganya kita itu terlebih fokus mengejar dunia. Sedangkan dunia ini kalau kita semakin mengejarnya, dia akan semakin lari teman-teman. Semakin kita kejar dunia ini, dia akan semakin lari. Tapi kalau kita bertekad untuk tidak melihat dunia ini, maka dunia ini dia malah yang akan mengejar kita. Dunia ini yang akan mengejar kita dan melihat kita, melirik kita teman-teman. Karena itu udah janji Allah ya. Ketika kita memperjuangkan agama Allah, ketika kita menegakkan syariat Allah, kan kalau wanita soleha itu adalah anjurannya Allah, perintahnya Allah menjadi seorang wanita soleha. Tapi saat ini kita banyak lupa, kita banyak lalai, disibukkan dengan perkara-perkara remeh, perkara dunia, yang dunia ini nanti akan kita tinggalkan ya teman-teman. Memang tidak salah, memang untuk mencapai akhirat itu kita memang di dunia ini, untuk kita menuju akhirat memang di dunia ini ya teman-teman. Tapi jangan sampai kita menyiksa diri kita. Sebenarnya kita tidak sanggup mencari uang juga, menjadi seorang istri juga, menjadi seorang anak, mengurus anak-anak juga. Kita kan cuman manusia biasa, kita tidak bakalan sanggup untuk menghandle semuanya, mencari uang di luar rumah juga, melayani suami juga, mengurus anak-anak juga, mengurus rumah juga.
Nah, itu memang yang namanya kita wanita, seorang manusia biasa itu memang tidak akan mampu ya teman-teman. Jadi kita harus ingat tujuan hidup kita itu untuk apa? Tujuan kita hidup itu adalah untuk ibadah. Jadi kita ibadah kepada Allah. Ketika kita ikhlas, ya pagi itu kita ikhlas di atas Islam, ikhlas dengan keimanan kita, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita terima keadaan kita ya. Maka insya Allah Allah sendiri yang akan menolong kita, menyelamatkan kita, seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua, ada banyak yang bingung bagaimana cara saya menyikapi kehidupan yang sangat sederhana ini. Anak-anak banyak, hidupnya rumahnya sekedar rumah kayu seperti ini aja, seperti itu ya. Bagi saya itu bukanlah hal yang terlalu saya fokuskan teman-teman. Yang saya fokuskan saat ini di mana usia saya sudah memasuki usia 30 tahun itu, saya itu ya teman-teman harus memperbaiki diri saya dulu.